Assalamualaikum sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai ya. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Novi Febrianti. Saya dari mahasiswi jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Nah, hari ini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Apa sih studi kelayakan bisnis itu? Nah, studi kelayakan bisnis itu mungkin terdengar asing bagi kita. Tetapi studi kelayakan bisnis itu adalah bagi mereka yang melakukan usaha itu harus mengetahui, karena studi kelayakan bisnis ini berbicara tentang seluk-beluk dari usaha yang akan kita jalankan. Nah, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menentukan apakah usaha kita itu layak untuk dilakukan atau tidak. Adapun kegiatan dalam studi kelayakan bisnis ini meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu peluang, yang ketiga yaitu tujuan dari bisnis yang kita jalankan, yang keempat menggambarkan situasi bagaimana nantinya usaha yang akan kita jalankan. Kemudian yang terakhir yaitu menilai berbagai manfaat yang telah dihasilkan dalam bisnis yang kita lakukan tersebut. Nah, adapun aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu aspek hukum atau legalitas. Nah, aspek ini meliputi mengenai tentang ketentuan hukum untuk membangun usaha yang akan kita jalankan. Ini meliputi izin lokasi, kemudian NPWP, akte pendirian perusahaan dari notaris, serta surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya. Nah, ini menganalisis atau mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi pada perusahaan tersebut. Kalau dampak dari secara ekonomi, apakah perusahaan yang kita dirikan tersebut memberikan pendapatan per kapita pada penduduk di sekitar perusahaan. Kemudian dampak secara budaya, apakah dari perusahaan yang kita jalankan tersebut memberikan dampak adat istiadat penduduk sekitar dari perusahaan tersebut. Nah, aspek yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini mengenai tentang apakah produk yang kita hasilkan dari perusahaan kita itu memberikan peluang yang besar bagi pasar. Yang keempat yaitu aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini meliputi pengoperasian dalam pembangunan ataupun pengembangan dari usaha yang telah kita jalankan. Yang kelima yaitu aspek keuangan. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam pembangunan bisnis, karena ini menentukan lancar atau tidaknya bisnis kita ke depannya. Nah, adapun tujuan dari studi kelayakan bisnis, yang pertama yaitu memperkecil resiko dari kerugian yang telah kita alami. Yang kedua yaitu mempermudah perencanaan bisnis kita. Yang ketiga melancarkan pelaksanaan bisnis. Yang keempat mempermudah melakukan pengawasan. Serta yang kelima yaitu mempermudah pengendalian. Nah, untuk tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Wijaya, dalam membuat proposal studi kelayakan bisnis, saya membahas tentang usaha alat terapi serta pijat akupresur. Adapun latar belakang atau alasan saya membangun atau ingin membuka usaha alat pijat terapi dan pijat akupresur itu dikarenakan di desa kami, tepatnya di Desa Sukadarma, Kecamatan Jijawi, Kabupaten Oki, ini sangat jauh dari rumah sakit. Sekitar kalau dihitung dari waktu sekitar 2 jaman lebih. Karena jarak dari desa ke rumah sakit itu cukup jauh, jadi ini memberikan peluang yang besar untuk saya membuka bisnis alat pijat terapi serta pijat akupresur. Dan ini juga ingin menerapkan sedikit ilmu yang saya dapat sebagai mahasiswa tasawuf dan psikoterapi
yang belajar tentang pijat akupresur. Dalam pembuatan proposal tersebut, yaitu usaha alat terapi serta pijat akupresur itu, saya ingin memberikan kepada penduduk di desa kami untuk melakukan pengobatan secara mandiri serta mempermudah mereka untuk berobat. Nah, untuk tempat mungkin bisa dikatakan fleksibel karena saya memang selain berjualan alat terapi akupresur ini, saya juga menjual produk GHDJ, Geria Herbal Jeng Jumaro, yang meliputi wedang bunda, wedang jahe, kopi, coklat, dan lain-lain. Itu masih saya jual sampai sekarang. Kemudian saya juga menjual kemplang, kerupuk, makaroni, dan cemilan-cemilan yang ringan. Nah, itu saya jual berkeliling menggunakan motor di sekitar desa saya serta desa seberang. Nah, untuk modal awal yang saya keluarkan untuk membeli alat terapi ini yaitu 100.000. Mungkin modal yang tidak terlalu besar untuk kita keluarkan karena memang alat terapi ini alat yang sederhana dan juga ringan, tetapi memiliki manfaat yang sangat besar. Nah, dan mungkin itu saja penjelasan tentang tadi kelayakan bisnis saya kali ini. Nah, mari kita simak video serta foto yang akan saya tayangkan kali ini jika sedang berjualan di desa saya. Sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana saya menawarkan alat terapi akupresur. Nah, langsung saja ya. Nah, alat terapi akupresur ini berasal dari Tiongkok. Ini adalah alat pengobatan yang tradisional yang banyak banget manfaatnya. Di antaranya itu ya bisa meningkatkan sirkulasi darah, kemudian juga mengurangi nyeri haid ya. Terus tuh apalagi ya, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk yang remaja nih biasanya terkadang kita tuh ketika lagi haid kan suka nyeri haid kan ya. Nah, ini terdapat titik-titik akupresur yang akan kita pijat. Sebelum melakukan akupresur ini sebaiknya kita harus mengecek terlebih dahulu kondisi orang tersebut, apakah orang tersebut lagi hamil atau tidak. Nah, kemudian pokoknya lagi lapar apa kenyang ya? Tidak terlalu lapar, tidak terlalu benar, ya. Karena kalau pemijatan akupresur itu tidak boleh terlalu lapar dan tidak boleh terlalu kenyang. Nah, kemudian untuk ibu hamil juga tidak disarankan untuk melakukan akupresur ini. Kemudian ada kulit-kulit yang luka itu tidak boleh juga ya, karena nanti akan tambah parah kulitnya itu kalau melakukan akupresur. Nah, langsung saja ya. Untuk titik yang pertama yaitu titik SP6 ya, SP6. Nah, untuk titik SP6 itu yaitu di mata kaki. 4 di mana yuk? Mata kaki. Coba di sini deh. Biar kelihatan enggak sih? Nah, saya ke situ. Kelihatan ya. Nah, ini mata kaki. Nah, 4 jari di atas mata kaki di sini tepatnya ya. Nah, ini kita lakukan pemijatan selama penekanan selama 30 kali yuk. Nah, hitung ya. Hitung yuk. 1 2 3. 1 2 3 4. Oke. Ini sampai 30 ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian sudah SP6, ada titik LI4. Nah, titik LI4 itu adalah di atas di punggung tangan. Nah, di punggung tangan ketika jari tunjuk dan jari jempol ini dirapatkan, ada bagian yang menonjol. Nah, bagian yang menonjol inilah yang kita tekan. Nah, di sini bagian yang menonjol ya, di sini ya.
Nah, kita tekan selama sama kayak tadi 30 kali. Nah, coba tes kali dulu. 1. Nyeri dak? Kalau dia baiklah, kalau misalkan dia dirasa itu nyeri, nah itu adalah titik yang benar. Kalau tidak nyeri itu mungkin kurang tepat ya. Nah, hitung ya. 1 2 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah LI 4 itu titik ST36. Nah, ST36 itu yaitu di bawah lutut, 4 jari. Boleh gini aja ya. Nah, 4 jari ini lutut. Nah, ini lutut, 4 jari di bawah lutut. 4 jari. Coba. Oh, iya, sorry. Seharusnya pakai jari orang yang kita periksa itu ya, bukan jari pemeriksa. Nah, oke. 4 jari di bawah lutut. Nah, di bagian tulang kering, di bagian luar dari tulang kering di sini. Nah, sini. Sama kayak tadi, penekanannya itu 40 kali. Yuk, kita hitung ya. Mulai 1 2 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 3 titik yang kita lakukan ketika kita lagi nyeri head ya. Nah, itu tadi manfaat pijat akupresur yaitu bisa mengurangi rasa nyeri ketika lagi haid. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pijat akupresur.